Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Sepanjang musim ini 36 kasus cedera Inter, hanya satu yang belum pernah hadapi cedera. Inter merasakan dampak panjangnya musim ini dengan total 36 cedera yang menimpa para pemain mereka sejauh ini, seperti disorot oleh laporan dari FC Inter 1908. Nerazzurri telah memainkan lebih dari 50 pertandingan musim ini, melampaui total laga musim lalu bahkan sebelum memasuki bulan Mei. Dengan jadwal yang begitu padat, cedera pun menjadi bagian tak terhindarkan dari perjalanan mereka. Di tengah badai cedera tersebut, Alessandro Bastoni menjadi satu-satunya pemain luar Inter yang belum pernah mengalami cedera sepanjang musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Bastoni hanya absen dalam 3 pertandingan, 2 kali karena rotasi dan 1 kali akibat skorsing. Ia akan kembali absen saat menghadapi Roma pada Minggu, tanggal 27 April juga karena skorsing. Bek internasional Italia ini telah tampil dalam 48 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencatatkan 1 gol dan 5 assist. Bastoni juga dinobatkan sebagai salah satu bek tengah termahal di dunia menurut Transfermarkt, sejajar dengan William Saliba dari Arsenal. Inter incar bek serba bisa, Bekema, Gila dan Solet jadi target utama. Inter membidik bek yang mampu bermain di posisi tengah maupun sayap dalam formasi 3 bek, dengan Sam Bekema, Mario Gila dan Oumar Solet, sebagai target utama seperti yang diungkapkan oleh Corriere dello Sport. Kebutuhan akan tambahan pemain belakang semakin mendesak seiring bertambahnya usia para pemain bertahan Nerazzurri. Meski begitu, Inter berencana mempertahankan Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi, yang musim depan masing-masing akan berusia 34 dan 38 tahun, untuk mengisi posisi sentral berkat pengalaman dan kemampuan fisik mereka. Oleh karena itu, Inter mencari bek yang juga memiliki kecepatan untuk menempati peran lebih melebar dalam lini belakang. Sam Bekema dari Bologna menjadi salah satu prioritas, bersama Oumar Solet dari Udinese. Selain itu, menurut laporan tambahan dari Nicolo Sira, Inter juga memantau bek Lazio, Mario Gila, hubungan baik dengan agennya, Alejandro Camano yang juga mewakili Lautaro Martinez dapat mempermudah potensi transfer tersebut. Inter tegaskan dukungan penuh untuk Simone Inzaghi, kontrak baru siap hingga 2027. Inter menegaskan dukungan penuh kepada Simone Inzaghi, terlepas dari hasil akhir musim ini. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, jumlah trofi yang diraih musim ini tidak akan menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi masa depan pelatih asal Piacenza tersebut di klub. Menurut laporan tersebut, Inter tetap berencana menaikkan gaji Inzaghi hingga 7 juta euro per musim dalam kontrak baru yang akan berlaku hingga 2027, dengan opsi perpanjangan untuk 1 musim tambahan. Proposal ini tetap ada di meja negosiasi, baik Inter mengakhiri musim dengan 1, 2, atau tanpa gelar sekalipun. Pihak manajemen Inter menilai performa Inzaghi selama masa kepemimpinannya sangat positif. Karena itu, 2 hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir tidak akan mengubah keyakinan mereka terhadap proyek jangka panjang bersama sang pelatih. Simone Inzaghi kini disebut siap memperpanjang masa baktinya di Inter, memperkuat fondasi tim untuk menghadapi tantangan di musim-musim mendatang. Pemain Inter catat 15.000 menit lebih banyak dibandingkan para pemain Napoli. Inter dan Napoli masih menjadi 2 tim yang bersaing serius dalam perebutan gelar Serie A musim ini. Namun, perjalanan keduanya menunjukkan kontras yang mencolok dalam hal intensitas pertandingan. Menurut laporan Tuttosport, para pemain Inter telah mencatat total waktu bermain sebanyak 50.416 menit sepanjang musim ini, dibandingkan dengan 35.640 menit yang dikumpulkan skuad Napoli. Inter menghadapi jadwal yang jauh lebih padat. Selain komitmen di Serie A, Nerazzurri telah memainkan 12 pertandingan Liga Champions dan akan melanjutkan ke babak berikutnya. Mereka juga tampil di 4 laga Coppa Italia serta 2 pertandingan di ajang Supercoppa Italiana. Sebaliknya,
Napoli hanya melakoni satu laga di luar Serie A setelah tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia oleh Lazio. Kelelahan yang menimpa skuad Inter terlihat jelas dalam performa mereka di lapangan. Jan Sommer menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di skuad, mencatatkan 3.870 menit. Inter incar Nico Paz dan Giacomo Raspadori untuk gantikan Korea dan Arnautovic. Inter berencana merekrut dua pemain untuk memperkuat lini serang pada musim panas ini, dengan Nico Paz dan Giacomo Raspadori masuk dalam daftar target sesuai apa yang dikatakan Corriere dello Sport. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dipastikan tetap menjadi andalan. Namun, Inter membutuhkan perombakan dalam kedalaman skuad menyerang. Marco Arnautovic dan Joaquin Korea akan habis kontrak pada akhir Juni, sementara Mehdi Taremi dinilai belum memenuhi ekspektasi dan berpeluang dilepas. Salah satu target impian adalah Nico Paz dari Como, yang tampil impresif di musim perdananya di Serie A. Meski begitu, peluang mendatangkan Paz cukup rumit mengingat Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali atas sang pemain. Selain itu, Inter juga memantau situasi Giacomo Raspadori di Napoli. Pemain berusia 25 tahun tersebut telah lama masuk radar Nerazzurri, dan potensi pertukaran dengan David Fratesi bisa menjadi jalan untuk merealisasikan transfer ini. Ketertarikan Barcelona terhadap Tah memudar, Inter pantau situasi. Inter terus memantau pasar bek tengah untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi musim depan. Salah satu nama yang kembali muncul adalah Jonathan Tah, bek Bayer Leverkusen yang akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, awalnya Tah disebut-sebut akan bergabung dengan Barcelona, namun dalam beberapa pekan terakhir, jalur menuju klub Katalan tersebut tampaknya mulai meredup. Inter disebut telah mengumpulkan informasi mengenai Tah dan selalu menghargai kualitas sang pemain. Namun, saat ini, manajemen Inter tidak berniat mempercepat langkah untuk merekrut bek Jerman tersebut. Ada kemungkinan Tah justru akan melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Inter kini mengarahkan perhatian ke opsi lain, sesuai dengan arahan kepemilikan baru klub yang lebih menyukai pemain dengan usia yang lebih muda dan karir yang masih panjang. Tiga prioritas utama Inter untuk musim panas 2025, penyerang, bek sayap, dan bek tengah. Inter dikabarkan telah menetapkan prioritas utama untuk bursa transfer musim panas 2025, yakni mendatangkan seorang penyerang tengah, seorang wingback kanan, dan satu bek tengah. Meski baru saja tersingkir dari Coppa Italia, Nerazzurri masih berpeluang merebut gelar Serie A dan Liga Champions musim ini. Di tengah persaingan yang ketat, para direktur klub bersama Presiden BP Marotta sudah mulai merancang strategi untuk memperkuat skuad di musim mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, pelatih Simone Inzaghi dan jajaran manajemen telah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Thuram masih diragukan bisa perkuat Inter saat hadapi Barcelona. Inter akan menghadapi dua laga krusial dalam beberapa hari ke depan, menghadapi AS Roma di Serie A pada Sabtu, lalu berduel melawan Barcelona di Liga Champions pada Kamis. Dua pertandingan ini dinilai sangat menentukan arah musim Nerazzurri. Kabar baik datang dari kondisi skuad, dengan Piotr Zielinski dan Denzel Dumfries yang sudah kembali berlatih penuh bersama tim. Menurut Tuttosport, keduanya akan memulai laga melawan Roma dari bangku cadangan. Simone Inzaghi berencana memberikan menit bermain kepada keduanya untuk meningkatkan kondisi fisik, dengan target Dumfries bisa menjadi starter melawan Barcelona, sementara Zielinski siap dimasukkan sesuai kebutuhan pertandingan. Sementara itu, Marcus Thuram diperkirakan baru akan kembali tersedia untuk laga kontra Barcelona. Namun si pemain harus melewati beberapa sesi latihan bersama tim sebelum bisa kembali memperkuat Inter di pertandingan resmi.